Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Anak-anakku kelas 11, kita akan mempelajari materi cerita pendek. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah: 1. Peserta didik mampu menelaah cerpen dengan latar belakang peristiwa sejarah. 2. Peserta didik mampu menganalisis unsur intrinsik cerita pendek. Dan yang ketiga adalah peserta didik mampu mengidentifikasi dan mengaplikasikan nilai kehidupan dalam cerpen. Bumi akan menyampaikan terlebih dahulu pengertian cerita pendek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerpen berasal dari dua kata, yakni cerita yang mengandung arti tuturan mengenai bagaimana sesuatu hal terjadi, dan relatif pendek, berarti kisah yang diceritakan pendek atau tidak lebih dari 10.000 kata yang memberikan sebuah kesan dominan serta memusatkan hanya pada satu tokoh saja dalam cerita pendek tersebut. Berdasarkan pengertian dari ahli, dari Suharyanto, cerita pendek adalah cerita fiksi yang bentuknya pendek dan ruang lingkup permasalahannya disuguhkan sebagian kecil saja dari kehidupan tokoh yang menarik perhatian, dan keseluruhan cerita memberi kesan tunggal. Pengertian berikutnya berasal dari Priyatni. Cerita pendek adalah salah satu bentuk karya fiksi. Cerpen sesuai namanya memperlihatkan sifat yang serba pendek, baik peristiwa yang diungkapkan, jumlah pelaku, isi cerita, dan jumlah kata yang digunakan. Perbandingan ini dikaitkan dengan bentuk prosa lain, yakni novel. Berikutnya, ciri dan fungsi cerpen. Ciri-ciri cerpen: latar ceritanya terbatas, memiliki puncak masalah, terfokus pada tokoh, ceritanya padat dan langsung tertuju pada tujuan. Alur yang singkat membuat cerpen tidak memiliki tokoh yang banyak. Cerita tidak lebih dari 10.000 kata dan terdapat solusi atau penyelesaian masalah. Fungsi cerpen. Secara umum, cerpen memiliki 5 jenis fungsi, yaitu: 1. Fungsi rekreatif, untuk memberikan rasa senang, gembira, dan menghibur para pembaca. Kedua, fungsi estetis, untuk memberikan keindahan bagi pembaca karya sastra. Ketiga, fungsi moralitas, berfungsi memberikan nilai-nilai moral kepada pembaca sehingga pembaca mendapat pengetahuan tentang hal yang baik dan yang buruk. Keempat, fungsi didaktif, untuk mengarahkan dan mendidik para pembaca dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan di dalam cerita. Dan yang kelima, fungsi religiusitas, mengandung nilai-nilai yang terdapat pada ajaran agama yang dapat dijadikan teladan bagi para pembaca. Struktur cerpen. Pertama, abstrak. Abstrak merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Abstrak ini bersifat opsional, boleh ada, boleh tidak di dalam sebuah cerpen. 2. Orientasi. Pada orientasi biasanya dijelaskan tentang latar cerita seperti waktu,
suasana, tempat atau lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerpen. 3. Komplikasi. Komplikasi menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Berikutnya adalah evaluasi. Di dalam evaluasi terjadi konflik masalah yang semakin memuncak. Konflik ini mulai menuju bagian klimaks dan mendapatkan penyelesaian atas masalah yang terjadi. Kelima, resolusi. Bagian ini merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Pada bagian ini terdapat penjelasan dari pengarang mengenai solusi permasalahan yang dialami oleh tokoh. Dan yang keenam adalah koda. Koda merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Pesan moral yang disampaikan sesuai dengan jenis cerpen. Seperti halnya karya sastra yang lain, ide penulisan cerpen dapat diambil dari peristiwa atau kejadian nyata. Hal ini karena sastra adalah refleksi kehidupan masyarakat, yaitu menyangkut manusia dan permasalahan yang dihadapinya. Oleh karena itu, karya sastra adalah sebuah manifestasi kegelisahan atas realitas yang terjadi di sekitar kita. Salah satu contoh peristiwa yang menimbulkan kegelisahan adalah peristiwa sejarah sebuah bangsa. Jika sejarah ditulis dalam sebuah karya bukan fiksi, peristiwa tersebut tidak akan menimbulkan ruang bagi pembaca untuk memberi tafsir yang berbeda dari yang ditulis oleh si penulis sejarah. Akan tetapi, jika sebuah peristiwa sejarah ditulis dalam bentuk fiksi, khususnya cerpen, memungkinkan terjadi tafsir yang berbeda terhadap peristiwa sejarah tersebut. Dalam karya fiksi, sebuah peristiwa sejarah kemudian dikembangkan dengan menggunakan teknik pengembangan tokoh dan penokohan, pengembangan alur, serta deskripsi dan teknik penyajian cerita. Salah satu tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik mampu menganalisis unsur intrinsik cerpen. Bumi sampaikan unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen ada 7. Yang pertama tema, kemudian kedua tokoh dan penokohan, yang ketiga sudut pandang pengarang, yang keempat alur, yang kelima latar, berikutnya adalah gaya bahasa, dan yang ketujuh adalah amanat. Agar kalian mampu mengidentifikasi dan mengaplikasikan nilai kehidupan dalam cerpen, berikut Bu Umi sampaikan nilai-nilai di dalam cerpen. Yang pertama, nilai moral. Nilai moral didasarkan pada pendidikan moral atau budi pekerti masyarakat. Sebuah cerpen yang baik akan mengandung nilai moral yang bermanfaat untuk kehidupan pembacanya. Yang kedua, nilai budaya. Nilai budaya berkaitan dengan kebiasaan masyarakat dalam suatu lingkungan yang telah mengakar dan turun-temurun, misalnya gotong royong, ronda, musyawarah, pesta panen, dan sebagainya. Nilai yang ketiga adalah nilai sosial. Nilai sosial ini didasarkan pada adat istiadat yang dianut pada masyarakat sosial setempat, yaitu tentang ukuran baik, buruk, atau pantas tidak pantasnya sesuatu itu dilakukan. Misalnya saja, tidak lazim wanita itu keluar malam atau berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya. Nah, seperti itu. Berikutnya adalah
nilai agama. Nilai agama atau religius yaitu nilai-nilai yang didasarkan atas hukum dan ajaran agama dan kitab suci. Dalam hal ini ukuran benar atau salah, halal atau haram disandarkan pada aturan atau kaidah agama. Misalnya saja wanita wajib berjilbab, tidak boleh pacaran sebelum menikah dan sebagainya. Yang keenam, nilai politik. Nilai politik berkaitan dengan permasalahan politik atau pemerintahan. Nilai-nilai politik umumnya muncul sebagai kritik membangun atau koreksi terhadap jalannya pemerintahan dan upaya penyampaian aspirasi rakyat. Demikian tadi paparan materi tentang cerita pendek. Terima kasih atas perhatian kalian. Satu kalimat motivasi untuk kalian. Jangan membuang waktu belajarmu karena apa yang kamu pelajari hari ini akan berguna untuk masa depanmu. Bumi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.